Hamas. Beda kalau mereka pergi ke Syria atau ke Afghanistan. Nah, kedua, waktu itu Indonesia belum ikut-ikutan ke dalam. Dulu ya, 10 tahun, 15 tahun yang lalu belum. Indonesia itu baru sekarang nih, baru zamannya ini, baru yang investasi habis-habisan untuk Palestina, kok benar-benar ya luar biasa. Tapi apakah nanti nanti akan terjadi ada kombatan dari Indonesia? Mereka tidak akan mau terima kombatan Hamasnya, ya. Hamasnya nggak akan mau terima kombatan. Kenapa? Kalau mereka terima kombatan, mereka langsung kalah. Mereka jadi gimana? Mereka mau mengalahkan Israel dengan tuduhan bahwa Israel ini adalah pembunuh biadab keji. Dijebak Israelnya supaya membunuhin rakyat di Gaza. Tujuannya memang itu. Tujuannya supaya korbannya banyak. Kalau perang dilawan perang mereka kalah kan sudah selesai. Ini nggak mau, mereka perangnya pakai baju sipil, lalu mereka mati, lalu semuanya, sebanyak mungkin yang mati rakyatnya, ya, lalu bilangnya Israel ini ya genocide. Nah, sementara yang di Yaman itu 10.000 mati itu nggak genocide itu. Ada Andi bukan setan, luar biasa. 1 juta, salah 1.500.000. Saya nggak pakai kacamata soalnya nih ya. Sebentar nanti saya turun sebentar kali kacamata. Andi bukan setan, luar biasa. Ya, tahun baru semangat baru, tiada lagi misu-misu di malam biru apologia baru. Diakonia baru channel 26, N26 makin unggul, Rabai CPZ terus melaju. Selamat tahun baru. Nah, kungsi. Ya, waduh luar biasa. Terima kasih sawerannya. Terus ada Six Wing, luar biasa Six Wing, God bless you. Ada Enderman, ya luar biasa. Ini ada Felicity, wah hari ini serem-serem ya sawerannya ya hari ini ya baru awal aja udah serem-serem. Terima kasih semuanya. Oke, tadi siapa yang resen tadi? Waduh, saya keenakan ngomong. Tadi siapa yang resen? Tasya, silakan Tasya Manalu. Halo, salam Shalom. Pastor, salam semuanya. Saya mau coba menjawab, Pastor. Ini kayaknya sih kenapa banyak yang pergi kombatan ke Yaman daripada ke Palestina. Pertama, kalau yang Yaman itu kan jelas banget katanya sih itu kan tanahnya para baik ya. Untuk kaum Sunni itu suci. Jadi untuk orang seperti Syiah itu kan mereka menganggapnya itu sebagai apa ya bid'ah apa bidah apa ya sete sesat. Jadi mereka hmm, berpikirnya itu ya harus dimusnahkan itu satu. Jadi mereka sangat rela untuk melakukan itu supaya tanah itu jadi jernih lagi, bersih lagi gitu. Itu satu. Tapi kalau ke Palestina mungkin ya takutlah sama Jews kan. Mungkin itu dari ya semuanya kembali ke untuk RT seberang ya kembali ke hadis dan kitab suci mereka sih, Pak. Itu saja sih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sebentar. Kenapa ke Palestina takut, ke Syria nggak takut? Menurutmu kenapa? Mana nih? Oh, dimatikan Tasya. Oh, udah ada nyala ya. Ini karena pertama melawan Yahudi kan, kalau nggak salah Pak, mereka takut. Gitu. Itu yang pertama.
Ya. Terus yang kedua? Yang kedua, kalau ke Palestina mereka takut, eh, apa ya? Gini, negara Arab sendiri itu kan ada dua poros, Pak, kalau nggak salah. Untuk yang Sunni itu Arab Saudi, untuk yang Syiah itu Iran. Nah, proksinya itu kan di Palestina. Jadi mereka sendiri aja sedang berebut untuk mendapatkan pengaruh. Jadi kesulitannya itu di situ. Sedangkan Yahudi itu sendiri kan dia menguasai semuanya, Pak. Teknologi iya, perekonomian iya, gitu. Bahkan sekarang pun, maaf kata ya Pak, Starbucks aja di boykot, bisa disuntik dananya dari Vanguard atau BlackRock. Jadi tetap stabil gitu secara ekonomi dan politik dan teknologi persenjataan. Jadi mereka nggak berani gitu Pak. Jadi kalau yang di Yaman ya itu karena tanah para Habib ya Pak. Kalau nggak salah ya Pak. Jadi itu harus dibersihkan dari si A gitu. Nggak tahu juga. Halo Pak. Tasya, nafasnya boleh agak jauhan dikit. Iya, Oke, iya. Soalnya kedengeran. Aku agak sakit juga. Oke, tunggu bentar ya. Pastor Paul mana ya? Pastor Paul. Oke. Nanti kita tunggu jawaban dari Iya, Pastor. nanti sebentar. Lanjut, Oke. Lucy dulu. Bu Lucy, silakan Bu Lucy. Iya maaf Bu. Iya, Iya. shalom semuanya. Pak Pastor Paul. Wah, luar biasa. Saya baru kali ini tahu bahwa Anis itu dari Yaman. Ketiduran kali saya. Kedengaran nggak suara saya? Kedengeran Bu Lucy, jelas sekali. Oh iya. Iya. Ya, puji syukur kepada Tuhan kita ada punya Bapak Pastor Paul. Dikirim, dipakai oleh Tuhan ya. Untuk membuka mata manusia di Indonesia ya. Ngeri sekali ya. Terima kasih Bapak Pastor Paul dan kiranya tepat sekali ya waktunya berapologet saat nanti di Pesta Demokrasi biar mendidik rakyat Indonesia lah ya agar terbuka mata mereka itu, jangan mereka dikelabui oleh apa yang suka dia bilang pribumi itu Pak Pastor Paul. Dia mengaku-ngaku dirinya padahal dia orang Yaman rupanya. Oh, orang Indonesia, terbukalah mata kalian. Ya. Terima kasih Bapak Pastor Paul, saya bersyukur kepada Tuhan boleh. Ya, terima kasih Bu Lucy. Luar biasa Bu Lucy, tetap support ya. Iya. Ini ada Abela Danger ini? Danger. Iya. Ya, Pak Paul, saya mau nanya Pak Paul. Saya baru membaca bahwa di dalam Talmud disebutkan bahwa goyim itu adalah binatang, Pak Paul. Nah, implikasi daripada goyim itu kan non-Yahudi ya Pak Paul. Apakah berarti suku-suku yang berada di Indonesia macam suku Batak, suku Manado, suku Irian itu adalah binatang Pak Paul? Nah, ini tadi yang ini Pastor Paul nih yang sering sekali nih spam nanya-nanya hal begini Pastor Paul. Tadi namanya si Jeffrey. Sekarang Abela Danger. Nggak apa-apa. Oke, silakan dijawab ya. Oke. Jadi mengapa si mana kamera saya? Mengapa orang-orang Indonesia pada nggak berani ke Israel? Ya, mereka perangnya pasti di Yaman, Afghanistan, ya.
Mereka perangnya di mana tadi saya bilang Syria ya, atau di Irak. Kenapa nggak ke Israel? Satu, ya, karena negara ini sulit untuk dimasuki, ya, sulit. Kamu masuk dari mana? Dari Israel nggak bisa. Masuknya dari mana? Paling bisa kamu masuknya dari Mesir, ya kan? Lah mau pergi ke Mesir, ya Mesirnya saja nggak suka sama Hamas. Beda kalau mereka pergi ke Syria atau ke Afghanistan. Nah, kedua, waktu itu Indonesia belum ikut-ikutan ke dalam. Dulu ya, 10 tahun, 15 tahun yang lalu belum. Indonesia itu baru sekarang nih, baru zamannya ini, baru yang investasi habis-habisan untuk Palestina, kok benar-benar ya luar biasa. Tapi apakah nanti nanti akan terjadi ada kombatan dari Indonesia? Mereka tidak akan mau terima kombatan Hamasnya, ya. Hamasnya nggak akan mau terima kombatan. Kenapa? Kalau mereka terima kombatan, mereka langsung kalah. Mereka jadi gimana? Mereka mau mengalahkan Israel dengan tuduhan bahwa Israel ini adalah pembunuh biadab keji. Dijebak Israelnya supaya membunuhin rakyat di Gaza. Tujuannya memang itu. Tujuannya supaya korbannya banyak. Kalau perang dilawan perang mereka kalah kan sudah selesai. Ini nggak mau, mereka perangnya pakai baju sipil, lalu mereka mati, lalu mati semuanya, sebanyak mungkin yang mati rakyatnya, ya, lalu bilangnya Israel ini ya genocide. Nah, sementara yang di Yaman itu 10.000 mati itu nggak genocide itu. Ya karena mereka Islam sama Islam. Kalau Islam sama Islam ya itu namanya kita menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya kan? Tapi kalau Yahudi sama Islam itu namanya genosida. Jadi sesimpel itu. Memang Hamas tidak niat mau menang perang kombat begitu. Mereka pasti kalah. Jangankan kamu kirim kombatan ya. Seluruh negara Arab, seluruh jazirah Arab, perang lawan Israel aja nggak bakal menang. Sudah dicoba 3 kali. Sudah dicoba 3 kali, kalah. Kalau sudah 3 kali, kamu mau yang keempat, kamu lebih bodoh daripada dongki. 48 kalah, 67 kalah, 73 kalah lagi. Udah mereka serah, bubar jalan, mereka sudah 3 kali. Mereka sekarang mau kirim lagi, Hamasnya nggak mau. Maunya mereka ngejebak supaya banyak yang mati di Gaza, dicekokin. Kalau perlu dibunuh sendiri. Kalau perlu sama Hamas dibunuh sendiri, itu yang terjadi. Jadi 20.000 yang mati, ya, itu 2.000 roketnya Hamas itu ikut berkontribusi terhadap 2.000 orang, 20.000 orang yang mati di Gaza. Itu Anda mau terima mau enggak, itu 2.000 roket emang di lapangan bola meledaknya. 2.000 roketnya Hamas itu yang meledak, salah nembak itu. Apa meledaknya di lapangan bola? Enggak. Ya, meledaknya di rumah sakit, ya kan? 2.000 roket mereka luncur ke atas, akhirnya habis bensinnya, terus turun ke bawah, nyeblok. Ya, jadi 20.000 itu mati bukan karena itu tadi, ya. Begitu, Tasya. Gampang kan jawabannya kan? Karena memang tujuannya bukan mau perang begitu, Bu. Kalah udah. Ya. Terus Bulusi. Ya. Jadi Bulusi apa ya? Saya lupa tanyanya Bulusi. Bentar. Saya lupa kan? Bulusi. Ya Pak, Ya tadi apa ya? Nanyanya apa ya? ya tadi rupanya Anis itu berasal dari Yaman, Yaman. Jadi Indonesia itu sebagian nggak tahu ya, cuman kita yang mau belajar tentang sejarah maka kita tahu ya. Jadi pada malam hari ini kalau orang menonton siaran ini mereka akan terbuka
apalagi apa tuh kebetulan ya bulan depan ya pesta demokrasi ya. Oh ya, dah, Jadi cukup, terima kasih. Ya, hmm, jadi begini. Jadi, saudara, sebetulnya ini sudah bukan rahasia lagi kalau Anies itu orang Yaman, Habib Rizik itu orang Yaman, para Habib itu orang Yaman semua ya. Dan lihat negaranya porak-poranda, ya. Karena mereka memang tukang ruwet, tukang bikin rusuh. Habib-habib ini tukang bikin rusuh ya. Dari dulu sampai sekarang, mereka ini tukang bikin rusuh. Jadi nggak usah heran kalau di sini mereka juga tabiatnya bikin rusuh. Bagaimana dengan orang India? Orang India tenang, baik-baik, saudara. Lihat orang India di pasar baru, ya. Ambil gedek-gedek gini sambil jualan, pokoknya Anda bisa kemahalan aja belinya. Tapi bukan nipu juga, bukan, pokoknya mereka pinter dagang triki ya. Pokoknya Anda belinya bisa kemahalan aja nanti. Dia ambil gedek-gedek gini, ya, acak, Anda belinya kemahalan. Nah begitu. Kalau orang Cina, ayah, oelugi, ya nggak taunya Anda borong semua satu toko, oh tambah lugi, satu toko diborong aja, ini orang Cina masih bilang, ayah, oelugi, satu toko sudah diborong saja masih bilang oelugi, saudara ya. Nah itu, kalau orang Arab, saudara, waduh, kamu harus tak olah BP, kamu nggak tak olah BP, kamu masuk neraka nanti kamu. Iya kan? Hawanya kan hawa olala BP. Nah, itu yang terjadi nanti dengan Arab-Arab ini nanti kalau sampai Anies menang, kalian akan menghadapi, aduh, Ibu Kartini nanti bisa pakai ninja, saudara ya. Jangan terjadi. Nah, bagaimana dengan tadi Talmud Goyim? Anda harus baca yang lengkap dan Anda harus tahu asal usulnya, ya. Kenapa cerita itu si itu? Jadi itu lagi cerita bagaimana orang-orang Yahudi ini dipersekusi, ya, dipersekusi dengan luar biasa, dan itu adalah para rabi untuk membangkitkan semangat untuk melawan, jangan takut. Sebetulnya begitu tujuannya ya. Itu Anda bisa dapatkan di kalau nggak salah, saya lupa ya, Al-Mutsanedin ya. Saya lupa itu, saya ingat pokoknya kamu Sanhedrin itu ya saudara ya, ini saya belum ketemu. Ya, tapi itu sebenarnya lagi cerita tentang perlawanan ya, tentang perlawanan bagaimana mereka harus menjaga, ya bagaimana mereka harus menjaga tradisi mereka dan segala macam itu ya. Ada yang nggak ketemu ya, ketemu Sanhedrin ya. Bentar ya, saya pernah diserahin soalnya sama dosen saya. Jadi itu bukan sementara dulu, karena balik lagi di dalam ini ya, di dalam tikun olam, mereka itu harus menjadi berkat bagi goyim loh. Tikun olam itu bagaimana mereka menjadi berkat bagi goyim, ya. Itu ada tulis dalam Yesaya ya, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, orang-orang Yahudi ini. Bahkan di dalam Zakaria juga disebutkan, ya, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi ada penjelasannya, nggak begitu saja. Ya, ini kan Zakaria ini kan nabi terakhirnya orang. Zakaria berapa ya? 8 ya? Zakaria 8 ayat. Nah ini ya. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah telah menyertai kamu. Ya, terus kalau nggak salah itu juga ada di dalam Yesaya, ini bukunya ya.
Saya 49 ini ya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi itu tadi bukan seperti itu. Jadi itu ada bentuk beda ya tafsirnya. Anda harus kepegang ke ininya. Ini misnahnya. Ya, supaya Anda ngerti bahwa orang Yahudi harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pada kenyataannya, apakah orang Yahudi nyembelihin orang non-Yahudi di Israel? Enggak ada disembelih-sembelih. Orang Hamas, orang Palestina sering nyembelihin orang Yahudi. Tapi orang Yahudi nggak dipenjara. Ya, Hamas ini begitu tangkap teroris jadi penjara, mau nusuk jadi penjara, bukan dibantai, enggak. Justru mereka janjian kasih berkat ke Arab, kasih ke Yordania, kasih ke negara-negara Afrika Utara, ke Ethiopia, diberkati, saudara. Indonesia kalau mau, ya kami Indonesia masalahnya kan sudah diracuni sama Soekarno, ya kan? Dan Soekarno meneladani nabinya yang itu tadi, yang cabul itu ya. Begitu ya. Oke ya, danger ya. Oke. Ya, mungkin ada mau nanya lagi boleh ya. Ada mau nanya lagi?